Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dikasih kesempatan buat sama-sama belajar, sama-sama bertatap muka, meskipun masih dalam keadaan virtual. Sholawat beserta salam, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 mata kuliah administrasi dakwah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pembuatan peta dakwah. Saya Nida Apriliani sebagai moderator dan 3 teman saya lainnya yaitu ada Teh Nopita, ada Kang Rijal dan ada Kang Rois. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu juga, kita mulai presentasi kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kang Rijal. Kepada Kang Rijal dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan Al-Quran terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran bisa menambah keberkahan pada pembelajaran ini. Faman khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada moderator. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah ya, lantunan suara dari Kang Rijal sangat indah sekali. Langsung saja ya kepada pemaparan materi. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Nopita. Kepada Teh Nopita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu pengertian peta. Peta secara umum dapat diartikan sebagai gambaran muka bumi yang digambar melalui bidang datar dengan ukuran yang lebih kecil. Pengertian peta dapat dipahami sebagai berikut, yaitu peta mempunyai pengertian map dalam bahasa Inggris atau dapat diartikan sebagai gambar dari lingkungan, letak, dan batas geografis suatu wilayah yang berbentuk grafis. Lalu, peta juga mempunyai pengertian sebagai gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan agama dalam bentuk narasi atau uraian yang didukung oleh angka baik berbentuk tabel atau data statistik. Secara konvensional, peta sering didefinisikan sebagai gambaran dari sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta juga dapat diartikan dengan bentuk muka bumi yang digambarkan dalam bidang datar dan diperkecil melalui sistem proyeksi peta. Pada dasarnya juga, peta berfungsi sebagai alat komunikasi. Peta menginformasikan kondisi suatu wilayah secara sederhana sehingga menjadi mudah dapat dipahami. Lalu berikutnya yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yada'i da'watan yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Pengertian tersebut dapat ditemui dalam ayat-ayat Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surat Yunus, ayat ke-10, ayat 25, yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga, dan
menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Dengan demikian, dakwah secara bahasa mempunyai makna bermacam-macam, yang diantaranya memanggil dan menyeru seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Yunus tadi ayat ke-25. Lalu menegaskan atau membela baik terhadap yang benar ataupun yang salah, yang positif ataupun negatif. Lalu suatu usaha berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menarik seseorang kepada suatu aliran atau agama tertentu. Lalu dakwah juga dijadikan bisa bermakna doa atau permohonan kepada Allah. Lalu yang terakhir itu meminta dan mengajak seperti ungkapan da'a asyai yang artinya meminta dihidangkan atau didatangkan makanan ataupun minuman. Nah, sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah menurut pendapat beberapa ahli, diantaranya yaitu ada yang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau menurut Syekh Muhammad Ashwab, menurut Ali Mahfuz, dan menurut Arifin, serta menurut Muhammad Sultan. Namun di sini kami hanya menjelaskan, hanya memaparkan dua pengertian dari menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menurut Ali Mahfuz. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dakwah yaitu mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh para rasulnya dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Lalu menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitab Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi pada dasarnya dakwah adalah suatu kegiatan mengajak seseorang ataupun sekelompok orang untuk beriman kepada Allah. Untuk melaksanakan kegiatan dakwah ini, pendakwah harus memiliki perencanaan yang baik. Karena dakwah ini tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi juga untuk non-muslim, dan dakwah juga tidak hanya menyeru perihal kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tenopita atas pemaparan materinya. Untuk materi yang kedua itu akan dimaparkan oleh Kang Rois. Kepada Kang Rois dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan bahas tentang peta dakwah. Peta dakwah adalah suatu gambaran sistematis dan terinci tentang subjek, objek, dan lingkungan dakwah pada satuan unit daerah. Atau bisa juga peta dakwah diartikan sebagai penggambaran secara sistematis dan naratif tentang suatu realitas sosial di tengah-tengah masyarakat yang akan dijadikan medan dakwah. Penggambaran tersebut meliputi situasi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian juga menyangkut sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), serta penggambaran skala prioritas masalah dakwah yang perlu segera untuk ditangani. Menurut Nawal Ismail, peta dakwah adalah suatu gambaran sistematis yang terinci tentang subjek, objek, dan lingkungan dakwah pada satuan unit daerah. Satuan unitnya adalah meliputi RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Luas dan besarnya satuan unit yang akan diambil sangat tergantung kepada kebutuhan, akan data, serta dana dan tenaga yang tersedia. Kemudian, dakwah, menurut Muhammad Harim Zuhdi, dalam buku Peta Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Nusa Tenggara Barat, gambaran peta dakwah dapat meliputi beberapa komponen, diantaranya yang pertama deskripsi keadaan. Nah, deskripsi ini dapat dituangkan dalam bentuk uraian dan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain yang berkaitan dengan setiap komponen. Yang kedua yaitu identifikasi masalah dakwah. Dan ketiga, hubungan peta dakwah dan perencanaan dakwah. Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran jika tanpa dilandaskan kepada data, bank data yang sahih. Data yang sahih
hanya dapat diperoleh dari sebuah penelitian. Penelitian dakwah akan menghasilkan bank data yang kemudian dituangkan dalam peta dakwah. Data yang ada dalam peta dakwah dijadikan landasan untuk menyusun perencanaan dakwah selanjutnya. Jadi alurnya yaitu yang pertama riset, yang kedua bank data, ketiga peta dakwah, dan keempat rencana dakwah. Nah, dalam rencana dakwah itu terjadi perkiraan masa depan, perumusan target dan tujuan, alternatif program dan prioritas, penentuan metode, waktu dan tempat, sasaran mad'u, sasaran atau mad'u, dan biaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mang Rois yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan penyusunan peta dakwah. Di mana dalam kegiatan penyusunan peta dakwah ini dilakukan ada 3 langkah ya. Di mana setiap langkahnya itu ada beberapa tahapan. Untuk langkah yang pertama yaitu ada persiapan, di mana di dalam persiapan itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menyusun desain penelitian, minimal tentang tujuan, variabel, cara penelitian, di mana di dalam cara penelitian ini berisikan pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Untuk tahapan yang kedua adanya pengorganisasian penelitian dan kerjasama. Dan untuk tahapan yang ketiga yaitu penyusunan instrumen. Dalam penyusunan instrumen ini berisikan angket, pedoman wawancara, daftar pengecekan atau checklist, skala penilaian bertingkat atau rating skala. Kemudian untuk langkah yang kedua dalam tahapan penyusunan peta dakwah yaitu adanya pengumpulan data. Di mana dalam pengumpulan data ini disesuaikan dengan tujuan atau komponen dakwah yang akan dipetakan. Apakah komponen subjek dakwah, objek dakwah, lingkungan dakwah, atau keseluruhannya. Juga di dalam pengumpulan data ini dilakukan batasan wilayah yang akan dicakup. Dalam pengumpulan data menggunakan instrumen sebagaimana ditetapkan dalam desain penelitian seperti angket, observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Untuk langkah yang ketiga yaitu adanya proses data, di mana dalam proses data ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada cara manual atau cara komutasi. Di dalam cara manual ini, seperti halnya pembuatan tabel dan grafik, sedangkan dalam cara komutasi yaitu menggunakan program khusus. Untuk langkah yang keempat yaitu penyajian dan analisis data, di mana dalam penyajian dan analisis data ini ada 2 tahap ya. Yang pertama ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, data kualitatif dianalisis secara deskripsi menggunakan apa adanya. Yang kedua, mengenai analisis kondisi, kecenderungan dan perkembangannya yang menjadi fokus pemetaan. Misalnya, perkembangan jumlah penganut agama-agama, proses islamisasi dan lembaga-lembaga keagamaan. Jadi dalam tahapan penyusunan peta dakwah ini dilakukan dengan 4 langkah yaitu adanya persiapan, pengumpulan data, proses data, dan juga penyajian dan analisis data. Mungkin untuk materi yang ketiga dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Kang Rijal. Kepada Kang Rijal dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan indikator penelitian untuk penyusunan peta dakwah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, profil sarana dakwah atau mad'u. Terbagi 2, ada persona, ada secara kelompok. Secara persona meliputi data tentang paham keberagaman, pendidikan dan usia, pegangan terhadap adat istiadat, kemudian keadaan sosial ekonomi, pekerjaan tetap dan sembilan, kondisi keluarga, kebutuhan utama, dan permasalahan yang dihadapi dalam sehari-hari. Kemudian secara kelompok meliputi data tentang tingkat keberagamaan masyarakat, lembaga sosial yang ada, lapisan sosial, lapisan dalam masyarakat,
kemudian norma-norma sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada subjek dakwah dan kegiatannya. Di sini juga terbagi dua, ada keadaan organisasi agama, misalnya Muhammadiyah, non-Muhammadiyah, nama dan sifatnya, serta jumlahnya. Nah, kemudian ada juga di sini terbagi beberapa poin ya, yang bisa teman-teman lihat di PowerPoint. Kemudian juga yang kedua ada keadaan subjek atau dai. Ya, ya di sini meliputi jumlah keseluruhan jumlah maksud jumlah di sini itu ada keseluruhan paham agamanya, daftar nama, usia, sekte, tingkat pendidikan, pekerjaan atau keikramnya. Kemudian bidang garap atau kegiatan penyiaran lisan dan tulisan. Yang ketiga, pengaruhnya dalam masyarakat, tingkat dusun atau desa. Yang keempat, wilayah garapannya. Yang kelima, pemahaman tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umatnya. Dan terakhir, hubungan subjek atau penyiar agama dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, secara geografis ya. Geografis itu batas, luas, keadaan tanah, air, ketinggian dan sebagainya. Intinya geografis itu tata letak sebuah wilayah itu kan, secara kalau dilihat dari peta. Kemudian demografisnya terdiri dari jumlah penduduk, penganut agama, tingkat kepahaman, tingkat kepadatan, dan distribusi tiap wilayah. Kemudian tempat ibadah, dan ada masjidnya berapa, gerejanya berapa, apakah masjidnya itu sesuai dengan jamaah yang ada di masyarakat sana gitu. Kemudian ada budaya lokal yang berkembang ya, kebiasaan, nilai-nilai, upacara, kesenian dan lain sebagainya yang sifatnya budaya lokal serta bagaimana perkembangannya. Kemudian budaya yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian budaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah, budaya luar yang berkembang, serta agama lain dan kegiatannya, nama lembaga dan tokohnya, bidang kegiatannya, cara frekuensi, serta sasarannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Kak Rijal atas pemaparan materinya. Alhamdulillah ya, pemaparan materi dari materi pertama sampai terakhir sudah selesai. Mungkin sekian ya dari kami kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf karena adanya keterbatasan dari jaringan dan juga materi, begitupun penyampaian dari kita. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Sebelum presentasi diakhiri, marilah kita membacakan alhamdulillah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya selaku moderator dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.